Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah menolak permohonan intervensi dalam perkara gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Dalam sidang putusan sela yang digelar di Pengadilan Negeri Surakarta, Majelis Hakim menilai objek hukum yang disengketakan berbeda dengan kepentingan hukum penggugat intervensi. Sehingga permohonan intervensi dari teman-teman seangkatan Jokowi di SMA Negeri 6 Solo ditolak. Menurut Majelis Hakim, objek gugatan adalah ijazah Jokowi secara pribadi, bukan ijazah alumni SMA Negeri 6 Solo secara global. Atas penolakan ini, penggugat intervensi masih akan berkonsultasi terkait langkah selanjutnya. Saya kira nanti kami akan berunding dulu untuk mengajukan proses, misalnya terkait kami tidak setuju dengan pendapat hakim tadi, kami akan mengajukan banding atau kasasi nanti, itu proses. Tapi itu masih wacana ya, karena menyangkut, kami menyadari bahwa untuk intervensi itu tidak mudah seperti yang kita gambarkan. Kami berpendapat 3 alasan utama itu tidak terkait. 1, kepentingan hukum yang sama, tidak ada relasi hukum seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak ada hak yang harus dipertahankan dan tidak ada unsur kerugian. Kalau 3 hal itu tidak terpenuhi, otomatis ditolak, dan itu secara norma sudah diatur di pasal 279 RBG sampai dengan pasal 281. Saudara, usai menuding ijazah milik Jokowi palsu, Rismon Sianipar kini mempermasalahkan keaslian skripsi milik Jokowi. Rismon Sianipar kini tengah menyiapkan materi untuk melaporkan skripsi Jokowi ke Bareskrim. Polemik ijazah milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo ternyata belum usai. Setelah ijazah dituding palsu oleh Roy Suryo CS, kini giliran skripsi Jokowi diusik oleh Rismon Sianipar yang akan melapor ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata atas skripsi palsu. Menurut Rismon, ada sejumlah kejanggalan dalam skripsi Jokowi, yakni penggunaan teknologi yang lebih maju dari masa skripsi dibuat. Pak, skripsi yang legal, maka ijazahnya pasti palsu. Nah, skripsi tersebut itu adalah entry point untuk membongkar semuanya, bahwa skripsi yang tanpa tanda tangan dosen penguji ya di UGM itu tidak mungkin bisa lulus. Nah, kemudian kita temukan bahwa penggunaan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Disitulah entry point kita nanti untuk dimasukkan menurut tim itu baik ke Bareskrim, laporkan kembali, maupun ke Pengadilan Perdata. Ancaman Rismon ditanggapi santai. Jokowi mengaku siap meladeni semua laporan atas dirinya, mulai dari keaslian ijazah, skripsi, hingga sertifikat rumah. Laporkan terkait skripsi. Ya, dilaporkan saja. Setelah ijazah nanti dilaporkan, nanti skripsinya dilaporkan, setelah itu KK-nya dilaporkan, setelah itu KTP-nya dilaporkan, setelah itu SIM-nya dilaporkan, terus nanti sertifikat tanah rumah dilaporkan. Tak layani. Polemik ijazah Jokowi yang menyeret Roy Suryo CS kini dipusatkan di Polda Metro Jaya. Mereka dilaporkan melakukan tindak pidana penghasutan karena menuding ijazah Jokowi palsu. Tim Liputan, Kompas TV. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menanggapi polemik ijazah Jokowi yang kini merembet ke persoalan skripsi hingga lokasi KKN Jokowi disebut fiktif. Luhut menilai persoalan ijazah, skripsi, hingga lokasi KKN Jokowi yang terus digaungkan pihak penuding tak ada untungnya bagi kemajuan bangsa. Luhut juga meminta semua pihak untuk tidak membuat narasi yang memprovokasi. Selain menggugat skripsi, ahli digital forensik Rismon Sianipar menyebut lokasi KKN Jokowi di Boyolali fiktif. Rismon mendatangi lokasi tersebut dan mendapati informasi bahwa wilayah itu baru disahkan sekitar tahun 2000-an, sementara Jokowi lulus kuliah sekitar tahun 1985. Jangan sakit jiwa semua, apa yang dibicarakan yang nggak perlu bicara tadi yang inilah yang penting. Dan sehingga Presiden Prabowo jangan dibebani lagi dengan pikiran-pikiran yang nggak perlu seperti itu. Apa sih yang mesti disoalkan, apa masalahnya buat Indonesia, kan nggak ada.
Jadi nggak ada masalahnya. Jadi jangan kita membuat berita-berita yang memprovok diri kita sendiri, menghabiskan energi kita sendiri, dan seperti Presiden Prabowo katakan, jangan kita ada proksi dari negara-negara atau orang-orang luar yang membentur-benturkan kita. Untuk apa? Diduga emosi karena murid bersiul saat ujian, seorang guru SMP di Demak, Jawa Tengah nekat menendang muridnya di kelas. Seusai jeda kami segera kembali dengan informasi selengkapnya. Di tengah gemuruh gelombang informasi, mengalirlah bersama arus utama. Halo, apa kabar saudara? Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik. Melangkah tegap dengan berita terpercaya. Dan pembakaran mobil polisi. Mengusung fakta, membuka mata. Aliansi Pemuda Indonesia untuk Palestina melakukan unjuk rasa.